Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa sekalian, kita berjumpa kembali dalam program Paralogisme. Kali ini kita akan membahas tema virus corona. Apakah tanda akhir zaman? Kenapa kita ambil tema itu? Karena banyak pembicaraan di media sosial atau banyak pembicara-pembicara di YouTube yang menggambarkan bahwa virus corona ini disebabkan oleh sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang yang misterius yang akan membawa kita kepada kehancuran dan akhir zaman. Di dalamnya juga ada teori-teori konspirasi siapa penyebab munculnya virus corona ini atau wabah pandemi dari COVID-19. Baik, para pemirsa sekalian, pembicara kita seperti biasa Ustadz Musa Kazim. Ustadz, seperti yang dia sudah saya sampaikan, ada sebagian orang penceramah atau YouTuber atau influencer yang mencoba mencari tahu siapa penyebab atau apa penyebab dari wabah ini, pandemi ini, dan menghasilkan apa yang mungkin orang biasa sebut dengan teori konspirasi. Ada yang mengatakan ini teori konspirasi Cina, ini dibuat Cina virusnya, ini dibuat Amerika, gitu. Dan memang dalam media sosial dan di media mainstream kedua negara ini juga saling tuduh siapa yang bertanggung jawab. Sebenarnya apa yang bisa kita lihat? Menurut antum apa yang bisa kita lihat dari blaming saling menyalahkan ini? Ya, pertama saya kira ini seperti yang pernah kita sampaikan beberapa waktu sebelumnya, adalah suatu bentuk kesalahan berpikir, fallacy, yang biasa dialami orang yang dalam posisi tidak tahu, ya, atau panik, atau gelisah, yang sebenarnya ini juga implikasi dari ketidaktahuan. Jadi ketidaktahuan itu pasti menimbulkan kegelisahan, kepanikan, kemarahan, ya. Nah, biasanya orang yang mengalami ketidaktahuan akan mencari korban dan menyalahkan korban. Menyalahkan penderita sebetulnya. Jadi blaming the victim. Nah, kita tahu bahwa virus ini pertama kali merebak dari sebuah kota di Cina, yaitu Wuhan. Dan dengan cepat media yang berafiliasi ke katakanlah pemerintahan Amerika Serikat saat ini yaitu Donald Trump menyiarkan virus ini sebagai Chinese virus atau virus Cina, yang itu sebetulnya untuk menekankan suatu opini atau menyebarkan suatu opini bahwa Cina lah yang memulai pandemi ini ke seluruh dunia. Jadi wabah ini bermula dari Cina. Lalu di sisi lain, semua yang memusuhi Amerika juga harus memproduksi teori tandingannya dengan mengatakan bahwa sebetulnya yang melakukan ini adalah Amerika. Dan Cina sendiri juga menyampaikan ya mereka telah menemukan bahwa sejumlah atlet Amerika yang datang ke Wuhan pada Oktober 2019 kemarin itulah yang menularkan penyakit ini ke warga Cina di Wuhan. Nah, ini sebetulnya cara untuk itu tadi mencari siapa yang salah. Padahal berpikir yang waras adalah bukan mencari siapa yang salah dalam kasus wabah ini, tapi menyelesaikan dulu. It's not the time lah. Itu bukan saatnya kita bicara tentang siapa yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab di saat krisis masih pada tahap-tahap genting seperti sekarang dan wabah masih menular ke seluruh dunia. Saya kira problem mencari siapa yang salah ini justru akan membawa kita kepada pertikaian tanpa ujung yang sudah tidak berguna lagi buat siapapun. Buat korban tidak berguna, buat orang pada umumnya tidak berguna, buat mereka yang katakanlah yang terdampak secara ekonomi atau secara langsung secara
kesehatan dan lain sebagainya, tidak ada gunanya untuk tahu siapa yang salah. Ini pertama. Apalagi kalau misalnya orang ingin membuktikan kejahatan Amerika, ya kejahatan Amerika sudah banyak dan diakui oleh Amerika. Seperti misalnya kita pernah bicara di channel ini juga tentang misalnya pembunuhan seorang jenderal yang kebetulan adalah pejabat negara Iran. Itu kejahatan yang orang tidak bisa juga berbuat apa-apa gitu. Ini kejahatan Amerika. Belum lagi kejahatan Amerika di Irak dengan menginvasi sebuah negara tanpa izin Dewan Keamanan PBB dan kejahatan-kejahatan lainnya yang juga begitu terbuka dan diakui oleh Amerika. Jadi mengapa kita harus cari misteri ya, yang sebetulnya kita tidak akan pernah membuktikan secara pasti, apalagi sebagian itu pembuktian lucu juga Pak Irwan. Jadi saya lihat itu pembuktian itu ada foto sebuah rangkaian kereta yang di situ ditulis COVID-19. Maksud saya kalau ini mau dianggap sebagai bukti kan betapa mudah orang membuat zaman sekarang ya, membuat aplikasi yang isinya foto yang terus kemudian ditempelkan di situ tulisan COVID-19. Ya. Ada orang mengatakan bahwa kita tidak perlu bukti fisik bahwa Cina lah penyebabnya, Amerika penyebabnya, tapi kita bisa mengatakan ini mereka penyebabnya, si A penyebabnya atau si B penyebabnya adalah dari tadi rangkaian-rangkaian, wah mereka punya track record membuat senjata biologis, ya. Mereka punya track record, kalau Amerika khususnya menghancurkan sebuah kota dengan bom atom. Dengan pertama kita bicara di situ, apa itu valid pikiran saya? Iya. Tidak perlu fakta, kita bisa hanya menghubungkan titik demi titik. Pertama itu prejudis yang tidak bisa dibenarkan dalam segala keadaan. Jadi kalau ada orang ya karena track record keburukannya, kemudian kita timpakan keburukan pada dia tanpa bukti, ini berarti kita akan membangun suatu pengadilan yang bisa dikatakan rasis, pengadilan penuh praduga, dan itu pasti tidak adil. Karena itu akan membuka peluang pada, kan kita ingin menegakkan keadilan, tapi justru dengan cara kita menegakkan ketidakadilan, mengukuhkan ketidakadilan, dan menetapkan pengadilan yang tidak jujur atau pengadilan yang asal-asalan terhadap siapapun yang kita anggap sebagai musuh kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ada poin lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa bagi mereka yang ingin keadilan, mesti menerapkan dulu dong keadilan. Mesti semurni-murninya dia menunjukkan bagaimana sih berlaku adil itu. Berlaku adil itu artinya kita menghukumi orang berdasarkan pada perbuatan orang itu melalui bukti-bukti yang kita miliki. Perbuatan orang itu dulu dan bukti-buktinya apa. Kan gitu. Bukan asal karena kita tidak suka, apalagi karena pembuktian yang sebelumnya atas perbuatan orang itu kemudian kita timpakan hukuman pada dia. Pembuktian sebelumnya untuk tindakan yang malah berbeda. Yang berbeda. Nah, itu namanya kan double jeopardy. Double jeopardy ya. Jadi suatu perbuatan yang berbeda tidak bisa menggunakan bukti yang sama yang sebelumnya. Nah, selain itu juga Pak Irman, saya ingin tekankan bahwa sebagian orang kan mengatakan bahwa ada pernyataan misalnya dari Said Ali Khamenei. Saya kebetulan agak serius mendengarkan ceramah beliau terkait dengan masalah ini. Itu tidak ada beliau menuduh bahwa Amerika yang mencetuskan ini. Yang ada adalah beliau mengatakan bahwa karena Amerika itu tertuduh, karena ada tuduhan terhadap Amerika sebagai biang dari produksi virus ini, nah, tuduhan itu datangnya dari mana? Dari Cina, dari pihak-pihak di Cina dan di media Cina. Karena adanya tuduhan seperti itu, maka mereka tidak punya hak untuk menuduh yang lain. Jadi mereka harus membebaskan dulu dirinya dari tuduhan itu, membuktikan bahwa mereka bukan pelakunya. Oke, itu satu. Kedua, juga tidak ada, juga karena Anda sendiri punya masalah dengan kapasitas Anda menangani karena Amerika sendiri terkena wabah dan bermasalah dalam kapasitasnya menangani warganya yang terkena wabah, ngapain membantu Iran. Nah, ini jadi konteks ini jangan dibawa bahwa seolah-olah Said Ali Khamenei menyatakan tuduhan terhadap Amerika. Saya kira
cukup banyak sudah kejahatan Amerika dan sudah terbukti dan diakui oleh Amerika sendiri gitu. Maksud saya kenapa tidak kita fokus aja pada itu? Itu pun belum selesai. Misal contoh, maksud saya begini. Donald Trump terang-terangan mengatakan bahwa dialah Amerika lah yang menciptakan ISIS di Suriah. Ini pernyataan dari mulut Donald Trump, tidak perlu ada misteri, teori konspirasi di belakangnya dan bagaimana cara membuktikannya pakai foto COVID atau pernyataan dari orang 30 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu yang kita masuk terjebak dalam ilmu gadoologi, ya, penggaduan atau cocokologi. Tidak perlu itu semua. Donald Trump mengakui bahwa dia menciptakan ISIS. Dari mana Donald Trump menyatakan itu? Dari pernyataan Hillary Clinton di sebuah hearing yang formal. Artinya itu adalah confession, pengakuan. Dalam pengadilan itu sudah cukup. Itu namanya admissible, bisa diajukan sebagai bukti di pengadilan. Pengadilan umum ini. Begitu juga di mahkamah akal. Akal sehat akan bilang, oke, ini orangnya sudah mengakui, pelakunya mengakui, oke, tinggal kita lanjutkan. Nah, pembuktian selanjutnya apa? Oh iya benar, ternyata sebagian besar orang-orang ini memang ditraining oleh CIA tahun 80-an dan mereka datang dari Afghanistan. Ternyata memang senjatanya juga dari Turki senjatanya datang dari Amerika. Jadi mudah akhirnya kita mengatakan, oke, apa yang telah dilakukan oleh ISIS? Oh, membunuh ribuan orang. Ini sudah cukup clear. Jadi mungkin korban ISIS selama 10 tahun di Suriah dan Irak lebih daripada korban wabah ini. Jadi kenapa kita harus membuktikan sesuatu yang tidak perlu sebetulnya pembuktian untuk menambah kejahatan Amerika? Dan bukan pembuktian, tapi penciptaan teori konspirasi. Penciptaan teori konspirasi yang akhirnya menodai cara kita memperlakukan orang, menodai semangat kita ingin menegakkan keadilan, menodai itu. Dan itu artinya kita suatu saat akan dibilang kepada orang, Anda juga tidak adil kepada orang kok. Kalau Anda tidak adil kepada orang, ngapain Anda berbicara tentang menegakkan keadilan? Anda berlaku dulu adil. Akhirnya kita masuk dalam level yang sama dengan orang yang kita tuntut keadilan darinya. Tadi sebabnya itu adalah eskapisme karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan. Akibatnya adalah justru kita sendiri berbuat tidak adil. Berbuat tidak adil dan mendegradasikan ya semangat kita untuk menegakkan keadilan di level orang yang memang sudah terbukti melakukan kejahatan. Sama, mereka berlaku tidak adil dalam sikapnya, dalam tuduhannya terhadap misalnya dulu Iran mengekspor terorisme, mereka tidak adil, mereka tidak punya bukti tapi mereka tuduhkan terus. Kemudian dalam tuduhan mereka terhadap Saddam sebagai pemilik senjata pemusnah massal, kemudian tuduhannya kepada Bashar Assad sebagai juga negara sponsor terorisme, Hizbullah sebagai negara pengekspor teroris, kita pun pakai cara yang sama dalam menuduh orang. Jadi tidak punya bukti valid, tapi kita gembar-gemborkan apa ujungnya dari semua ini. Orang akan suatu saat membongkar dan mengatakan bahwa ini tidak valid. Kalau ini tidak valid, tuduhan ini tidak adil. Kalau tuduhan ini tidak adil, berarti Anda telah melakukan ketidakadilan sebagaimana kami melakukan ketidakadilan. Jadi kita sama aja. Jangan sampai begitu. Nah, ini maksud saya perlu kita berhati-hati. Sangat perlu kita berhati-hati kalau kita memang tulus ingin menegakkan keadilan. Jadi kita bisa, kembali saya bilang, kalau mau menuntut kejahatan Amerika, tidak usah repot-repot. Apa yang sudah mereka akui sebagai kejahatan sudah cukup banyak. Kejahatan mereka di Indonesia misalnya, dalam operasi terhadap PKI, mereka sudah mengakui itu. CIA mengakui itu. Dokumen-dokumen CIA mengakui itu. Kejahatan mereka di Amerika Latin juga sudah banyak. Kejahatan mereka di Timur Tengah banyak. Kejahatan mereka dengan mendukung rezim rasis seperti Israel juga bukan sesuatu yang mereka tutup-tutupi. Kenapa kita mesti membongkar sesuatu? Menambahi dengan sesuatu yang belum ada bukti dan fakta. Iya, dan sebetulnya ini perkara atau pembuktian kita sangat rentan, rawan dan mudah untuk dipatahkan orang. Apalagi kalau kita membuktikan dengan itu tadi gambar, foto yang ada tulisan COVID-19, padahal kita tahu yang pakai istilah COVID-19 ini WHO. Bukan Amerika. Justru kalau Amerika yang menggunakan istilah COVID-19, mereka justru menggunakannya Chinese virus. Jadi COVID-19 berarti yang tertuduh harusnya WHO dong, karena WHO yang menetapkan istilah COVID-19.
Dan mereka yang meminta media, massa maupun pemerintah negara-negara di dunia menggunakan istilah itu. Jadi ini maksud saya just terlalu terburu-buru dan tidak adil. Akhirnya kita akan jatuh ke ketidakadilan dalam bersikap seperti musuh kita. Kita tidak mau seperti itu. Nah, yang berikutnya Ustaz, juga masih dalam isu yang sama. Artinya dalam tadi penciptaan teori konspirasi itu juga salah satu yang kita tangkap itu juga ada soal pembacaan tentang akhir zaman. Betul. Jadi ada ya bisa dikatakan asumsi bahwa virus ini diciptakan oleh sesuatu yang sangat berkuasa. Kalau dalam cerita-cerita superhero itu ya penjahat super lah, sesuatu yang sangat berkuasa, Illuminati, bla bla bla, dan pada akhirnya akan menuju kepada kehancuran umat manusia, peperangan, dan akhirnya akhir zaman. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan pertama itu sebelumnya itu sebenarnya bagaimana pandangan filosofis terhadap akhir zaman ini? Apakah akhir zaman itu mesti sebuah wabah, mesti sebuah peperangan, mesti sebuah kehancuran? Itu bagaimana? Jadi sebetulnya istilah akhir zaman itu kan istilah dalam agama atau eskatologi agama ya. Jadi dalam nubuat agama ada istilah yang disebut sebagai akhir zaman. Dan yang dimaksud akhir zaman dalam agama Islam itu adalah masa kerasulan Nabi ini, Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu Nabi Muhammad ini diutus, artinya manusia telah sampai kepada akhir zaman kenabian, zaman Nabi terakhir, zaman wahyu terakhir, zaman agama terakhir. Kira-kira ini yang dimaksud sebagai akhir zaman. Lalu kemudian persoalannya adalah ketika sebagian orang mengkonstruksi akhir zaman itu dengan pandangan yang pesimistik atau yang biasa disebut di barat dengan dystopian, ya, distopia, bahwa keadaan akan semakin kacau, peperangan, kematian, kehancuran, sampai kemudian turunlah sang juru selamat. Yang menurut saya di sini terjadi persoalan. Karena penyelidikan terhadap riwayat soal ini maupun ayat-ayat Al-Quran tidak ada yang memastikan harus melalui kekacauan dan kehancuran dan peperangan massal. Nggak ada. Contoh sederhana yang disepakati oleh seluruh muslimin sebagai ayat yang menjanjikan kemenangan itu adalah dalam surat, misalnya dalam surat Al-Qasas ya, ayat 5, betapa indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam sebuah kalimat yang indah dan tidak ada istilah kekerasan, harusnya kehancuran. Allah mengatakan wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Ayat ini Allah mengatakan dan kami ingin mengaruniakan kepada mereka yang dilemahkan di bumi. Apa mengaruniai apa? Menjadikan mereka sebagai para pemimpin dan menjadikan mereka sebagai pewaris bumi ini. Nah, coba kita lihat ini ayat yang disepakati oleh kaum muslimin sebagai ayat yang menjelaskan bahwa keadaan nantinya itu akan lebih baik. Di situ tidak ada kehancuran dan tidak ada harus peperangan. Ini dijelaskan Allah itu artinya Allah memberi, Allah mengaruniai. Nah, sebagian orang ingin mendramatisir cerita ini dengan mengatakan tidak harus ada perang, kekacauan, wabah, penyakit, menular segala macam. Siapa yang bilang begitu? Dan kalau itu persoalannya harusnya perang dunia pertama dan perang dunia kedua jauh lebih menandai akhir zaman karena di situ bicara tentang kematian puluhan juta orang. Ya, ini sekarang baru 100.000, 200.000, perkiraan tertinggi pun tidak sampai puluhan juta orang mati di dunia ini. Nah, jadi menurut saya keadaan itu tidak harus kita pandang bahwa harus hancur dulu baru kemudian bangkit, karena tidak ada kepastian seperti itu. Bahkan dalam riwayat misalnya Imam Ali menarik. Jadi Imam Ali itu mengatakan begini.
la ta'tifanna ad-dunya 'alaina ba'da syamasiha 'atfa ad-dharusi 'ala wuldiha. Jadi dunia, kata Imam Ali, suatu saat nanti akan melendek ya, melunak, jinak di hadapan kita seperti jinaknya onta yang liar kepada anaknya. Jadi kan keliaran itu bisa, keliaran binatang bisa terlihat begitu lunak kepada anak. Keliaran binatang-binatang liar itu pada umumnya bisa lunak kepada anak-anaknya. Singa, dorus itu semua yang memiliki taring. Nah, jadi binatang-binatang yang bertaring, yang buas, itu dapat lunak terhadap anaknya. Katanya Imam Ali mengatakan bahwa dunia ini, dunia yang begitu liar dan tidak mau tunduk kepada kita, suatu saat akan tunduk dan jinak seperti itu. Jadi maknanya ada kedamaian. Ada kedamaian, ada mengalami suatu harmoni. Ada, justru tidak ada itu keniscayaan. Nanti mungkin di suatu saat kita bahas tentang masalah yaitu distopia versus utopia. Jadi banyak mana sih sebetulnya nubuat akhir zaman itu yang bicara tentang kehancuran, kerusakan dan lain sebagainya, sehingga orang harus memupuk kekuatan militer, kekuatan fisik dan lain sebagainya, dibandingkan dengan enggak. Keadaan justru menunjukkan bahwa kekuatan militer semakin tidak digunakan, kekuatan fisik semakin tidak digunakan, orang semakin percaya bahwa harus menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih beradab. Kemana manusia ini mengarah? Kalau kita lihat justru kita lihat bahwa kecenderungannya manusia itu mengarah kepada tidak pentingnya lagi kekuatan-kekuatan fisik. Contoh, kembali kepada kasus corona ini. Begitu menghadapi virus ini, tidak ada gunanya semua senjata-senjata militer, pesawat tempur, bom yang dimiliki, rudal-rudal, semuanya tidak ada gunanya. Yang berguna adalah apa? Apa yang disebut sebagai kerjasama sosial. Solidaritas. Social distancing ya, atau jaga jarak sosial itu kan akan efektif kalau orang semua bekerja sama. Jadi suatu saat manusia ini sampai pada kesimpulan nggak penting kita perang, karena perang sudah lewat. Sudah, kan seperti saya bilang, kalau orang mengkaji sejarah nggak usah jauh-jauh, 70 tahun terakhir, 80 tahun terakhir kita bicara tentang 2 perang dunia yang terjadi yang belum lama ini, 80 tahun atau 90 tahun terakhir ini telah menyebabkan kematian tidak kurang dari 100 juta orang. Ini bicara 100 juta orang mati. Hasilnya apa? Peradaban masih lanjut. Maksud saya, ternyata tidak ada yang decisive, menang dan kalah di sini. Gitu loh. Artinya pada akhirnya orang punya PBB, punya kesadaran untuk membangun lembaga-lembaga internasional. Butuh kerjasama, butuh saling diplomasi, saling negosiasi. Nah, maksud saya ternyata manusia itu ketika sudah begitu berdarah-darah, pada akhirnya bahkan dalam sejarah perang, kebetulan saya baca sejarah perang dimanapun, zaman apapun, itu sebetulnya perang itu pembuka jalan keluar. Jalan keluarnya bukan dalam perang loh. Tidak ada jalan keluar perang. Baca semua teori tentang perang, baca semua buku atau sejarah tentang perang. Perang itu pembuka. Ketika sudah buntu, konflik itu buntu, perang terjadi, tapi itu membuka untuk settlement, untuk damai, rekonsiliasi, berbagi, diplomasi dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya final settlement atau penyelesaian akhir itu bukan di medan perang. Nggak pernah ada tuh di medan perang. Lalu bagaimana dengan riwayat-riwayat apokaliptik tentang misalkan ya Ustaz, Ya'juj dan Ma'juj. Nah, juga ada soal Dajjal. Itu kan riwayat-riwayat apokaliptik yang terkenal di kalangan umat Islam, dan di Bible juga ada riwayat apokaliptik di bagian akhir dari Perjanjian Baru itu. Nah, bagaimana itu? Iya, kalau tafsir misalnya tentang beberapa hal itu, tafsir Allamah Tabatabai sebagai penulis tafsir Mizan yang sangat terkenal itu menunjukkan bahwa sebagian besar kejadian buruk itu sudah lewat. Jadi kita tidak perlu mengharapkan keburukan baru bagi manusia ini untuk suatu fajar, terbitnya fajar. Karena pada akhirnya kita ingin bertanya, bukankah yang ada ini sekarang sudah cukup buruk buat kebanyakan manusia? Ini kan pertanyaan yang sering kali
Apa perlu lebih buruk lagi? Jangan-jangan ini sudah cukup buruk. Jadi sebetulnya yang dituntut adalah masing-masing melakukan kebaikan agar fajar yang diharapkan itu benar-benar bisa kita songsong. Bukan menciptakan atau mengharapkan keburukan. Nah, saya membaca orang-orang yang mempunyai teori-teori semacam ini, teori-teori apokaliptik semacam ini justru seperti mengharapkan adanya kehancuran sehingga dia atau sesuatu nanti membangun sebuah dunia baru. Di situ problemnya. Nah, mengapa? Karena kenyataannya apa yang telah terjadi sebelumnya itu sudah cukup buruk. Kalau memang keburukan itu adalah tanda bagi suatu masa yang lebih baik, yang sudah berlangsung sebelumnya itu sudah jauh lebih buruk. Banyak yang lebih buruk. Jadi bukan keburukan yang kita harapkan, justru kita mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Karena yang buruk, yang pahit, yang sangat teruk, yang tragis sudah pernah dialami oleh manusia. Seperti bicara tentang wabah, sudah pernah ada wabah yang menghilangkan nyawa puluhan juta orang. Kita bicara tentang misalnya flu yang yang dikenal dengan flu Spanyol atau Spanish flu. Kemudian ada wabah TBC yang menyerang hampir setengah dunia ketika itu. Macam-macam wabah malaria untuk kasus Indonesia. Demam berdarah di Indonesia pernah ada sampar yang juga ratusan ribu orang meninggal. Jadi maksud saya sudah banyak kalau bicara tentang wabah. Jadi jangan kita berpikir negatif, apokaliptik dalam pengertian bahwa itu pun juga salah ya. Apokalips itu istilah yang keliru melihat bahwa alam ini harus rusak semuanya, hancur. Tidak harus ada kehancuran untuk kemudian ada perbaikan. Justru menurut saya berdasarkan pada misalnya tafsir Allama Tabatabai tentang mustad'afin. Mustad'afin itu bukan orang lemah. Kita sering mengira mustad'afin orang dhaif. Nah, justru mustad'afin itu menurut kata Allama Tabatabai adalah, jadi mustad'afin katanya Allama Tabatabai, laisal mustad'af huwa dhaif wal faqid lil qudrati wal quwwah. Mustad'af bukan yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan dan kuasa dan potensi, bukan. Bal al mustad'af man ladaihi quwa bil fi'li wa bil quwa. Tetapi mustad'af itu orang yang sebenarnya memiliki kekuatan, baik secara aktual dia memiliki kekuatan ataupun secara potensial. Jadi dia memiliki kekuatan-kekuatan, apakah itu spiritual, intelektual, kekuatan logis, kekuatan apapun, dia memiliki kekuatan moral. Ketika si kuat secara moral, spiritual, intelektual ini tadi diserang oleh mereka yang sebetulnya juga bukan orang kuat, tapi orang lemah, tapi bodoh, mereka menjadi yang kuat ini tadi menjadi mengalami istid'af, mengalami pelemahan. Sama seperti misalnya kalau ilmuwan misalnya duduk di sekitar 100 orang, tapi ilmuwan ini tidak diberi kesempatan ngomong. Yang ngomong semua orang yang bacotnya tinggi, ya dia secara otomatis menjadi mustad'af. Tetapi itu tidak menghilangkan fakta bahwa dia memiliki kekuatan ilmu pengetahuan. Kan gitu. Jadi sebetulnya ini istilah ini, jadi kadang-kadang orang berpikir nanti kemenangan mustad'afin itu kemenangan orang-orang lemah yang tidak punya apa-apa. Nggak seperti itu. Nggak ada. Pandangan itu juga diciptakan untuk supaya mengharmoniskan atau mensinkronkan dengan pikiran bahwa akan ada pemberontakan luar biasa, penjungkir balikan sistem sosial yang merusak segala sesuatu, baru kemudian ada kedamaian. Kalau menurut saya enggak, fitrah manusia itu justru mengharapkan. Karena kalau itu terjadi, maka akan ada dendam baru. Balik lagi manusia kayak 100 tahun yang lalu, cerita lagi, muncul lagi pembalasan. Enggak, harusnya tidak. Manusia sampai, artinya nanti yang diharapkan itu adalah pemerintahan di mana semua manusia sadar bahwa kita ini sama, bahwa kita punya hak yang sama, dan kita ingin kebaikan untuk semua orang.
Jadi Gitu. evolusi kesadaran. Evolusi kesadaran. Jadi kemajuan kesadaran bahwa kita hidup di bumi yang sama, oleh sebab itu kita punya hak yang sama, dan kepemimpinan yang sebenarnya itu adalah kepemimpinan moral, spiritual, intelektual yang tertinggi di antara kita. Prestasi bukan fisik, bukan militer, tapi prestasi intelektual, moral, spiritual, itulah yang layak menjadi pemimpin kita. Kira-kira ini aspirasi fitri manusia. Gitu. Nah, sebenarnya ada apa di balik pikiran-pikiran soal kehancuran itu di akhir zaman itu? Ada apa sebenarnya? Ya, Kalau kita membaca. Ya kalau menurut saya ada kekurangan pemahaman khazanah, kemudian ada kemarahan, otomatis orang kalau sedang dalam posisi ditekan dia akan marah dan dia harus cari atau lontarkan kemarahan itu kepada agresor, dan itu wajar menurut saya. Tapi itu bukan jalan keluar. Bukan itu jalan keluarnya. Ya. Karena kita lihat misalnya dalam sejarah Islam tidak ada yang mengalami kesedihan lebih daripada keluarga Nabi terhadap Ahlul Bait. Tapi apakah Ahlul Bait itu mengibarkan dendam, perang terhadap semua orang yang memeranginya? Tidak. Orang lain yang pakai itu. Contoh, dalam sejarah Islam yang terjadi adalah Bani Umayyah membantai Imam Hussein, tapi yang membantai Bani Umayyah adalah Bani Abbas. Pakai nama pembalasan terhadap darah Imam Hussein. Apakah keluarga Nabi sepakat dengan itu? Tidak ada sejarah yang menunjukkan bahwa keluarga Nabi mau melampiaskan dendam seperti itu. Untuk apa? Pada akhirnya kan ada kehidupan lain. Pada akhirnya kan ada hari kiamat, ada pembalasan, ada hari akhir, ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi kepada mereka yang sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi ada harapan yang lain lah, nggak perlu balas dendam di sini. Dan mereka mengajarkan itu. Saya kira itu yang kurang. Jadi adanya kekurangan khazanah terhadap masalah ini. Jadi akhirnya seperti seolah-olah pertarungan politik, pertarungan orang-orang yang saling berebut balas dendam gitu. Saya kira kalau itu problemnya nggak akan selesai nih manusia. Kayak Baik, gitu. terima kasih atas penjelasannya. Ya. Para pemirsa sekalian, begitulah diskusi kami pada kesempatan kali ini. Diskusi ini bisa disaksikan di channel YouTube kami dan juga di podcast kami di Spotify. Ada beberapa catatan tadi yang bisa saya ambil di sini adalah bahwa pandangan-pandangan soal teori konspirasi ini menandakan bahwa ada upaya eskapisme atau melarikan diri dari ketidakmampuan dan ketidaktahuan. Itu sebab-sebab munculnya teori-teori ini juga termasuk tadi pikiran-pikiran soal kehancuran. Yang ditekankan oleh Ustaz tadi adalah bahwa justru kecenderungan kehidupan ini adalah menuju pada harmoni, kepada kedamaian, kepada kesadaran, evolusi kesadaran. Justru kerjasama, solidaritas. Justru pandangan-pandangan yang menganggap ini adalah suatu dunia ini menuju pada kehancuran, peperangan, penderitaan itu tadi muncul karena ketidaktahuan, kekurangan khazanah dan kelemahan kita dalam mengantisipasi sesuatu. Demikian pemirsa sekalian, terima kasih Ustaz. Bila biqaul hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.